Hai, kembali lagi bersama gue di channel paling seru, paling keren. Apalagi kalau bukan channel Kumbang Jantan, channel bahas film terseru. Kali ini kita akan bahas film found footage yang bergenre superhero. Pokoknya seru untuk kita bahas. Film ini berjudul Chronicle di tahun 2012, yang menceritakan bahwa di mana 3 orang pemuda mendapat sebuah kekuatan super. Dan salah satu pemuda yang mendapat kekuatan tersebut bukannya untuk kebaikan. Kekuatan itu malah digunakan untuk balas dendam, hingga mereka terpaksa bertarung satu sama lain. Bagaimanakah akhir cerita film ini? Akankah salah satu pemuda itu bisa menjadi manusia super sesungguhnya? Mari kita langsung menuju filmnya. Film bermula saat pemuda yang bernama Andrew sedang mencoba kamera barunya. Ia berencana untuk mengabadikan semua kejadian di hidupnya menggunakan kamera tersebut. Andrew tinggal bersama ibunya yang sedang sakit, serta ayahnya yang seorang pemabuk berat, pensiunan dari pemadam kebakaran. Singkat cerita, kini waktunya Andrew untuk berangkat kuliah. Ia dijemput sepupunya yang bernama Matt. Matt adalah satu-satunya orang yang peduli kepada Andrew ini. Di kampus, Andrew merupakan sosok pemuda lemah dan sering dibully teman-temannya. Ia pun tak memiliki teman satupun. Lebih parahnya lagi, di rumah ia juga mendapat perlakuan yang tak menyenangkan dari sang ayah. Ia sering dicaci dan dipukuli. Scene berganti, di mana Andrew diajak Matt untuk mendatangi sebuah pesta. Namun saat di dalam pesta, Andrew dihadang dan dihajar oleh beberapa pemuda yang tak suka jika pesta tersebut direkam kamera. Andrew kemudian membersihkan kameranya di luar gedung. Dan tiba-tiba, seorang pemuda berkulit hitam bernama Steve menolongnya. Ia adalah salah satu pemuda populer di kampus Andrew. Di sini, Steve mengajak Andrew untuk melihat sebuah lubang misterius yang ia temukan di hutan. Dan ia juga mengatakan bahwa Matt sudah ada di sana. Tanpa pikir panjang, Andrew ikut bersama Steve. Sesampainya di tempat lubang misterius itu, Andrew bertemu dengan Matt. Mereka bertiga penasaran karena ada suara-suara aneh yang keluar dari lubang tersebut. Saat kamera Andrew didekatkan, terjadi gangguan frekuensi, mengakibatkan kamera Andrew mengalami gangguan seperti ini. Saking penasarannya, apa sebenarnya isi lubang ini dan makhluk yang ada di dalamnya, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruangan yang cukup luas, dan Steve sedikit melakukan candaannya. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah batu kristal, mirip-mirip batu meteor yang bercahaya. Steve yang penasaran langsung menyentuh batu kristal itu, dan saat itu juga hidungnya langsung berdarah. Batu kristal itu kemudian memancarkan sebuah energi tinggi yang mengakibatkan kamera Andrew mati dan juga kemungkinan mereka pingsan. Film kemudian dibawa ke beberapa hari setelah kejadian itu. Jadi di sini tidak dijelaskan apa yang terjadi dan dari mana batu kristal itu berasal. Namun di sini ketiga pemuda itu, yaitu Matt, Andrew, dan Steve, sedang mencoba mempelajari untuk bisa mengendalikan benda-benda di sekitar mereka. Setelah beberapa kali mencoba, mereka mulai bisa mengendalikan kekuatan untuk mengendalikan benda-benda di sekitar mereka. Jadi film menunjukkan setelah kejadian di lubang kemarin, mereka bertiga telah mendapat kekuatan super dan dapat mengendalikan benda-benda yang mereka inginkan. Lanjut lagi, setelah mengetahui kekuatan yang mereka miliki, akhirnya mereka ingin kembali ke lubang tersebut dan akan mencari tahu lebih dalam mengenai batu kristal itu. Namun setelah sampai di lubang itu sudah tertutup tanah dan mereka pun tak bisa berbuat apa-apa.
Kini mereka selalu mengasah kemampuannya dengan melakukan hal-hal konyol dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka juga kadang iseng dan jahil kepada orang lain. Hingga kini mereka telah berhasil menguasai kekuatan super yang mereka miliki. Dan suatu ketika, Andrew melakukan kesalahan besar dengan kekuatan yang ia miliki. Saat itu mereka sedang berada di dalam mobil, dan mobil di belakang mereka terus mengklakson. Hal itu membuat Andrew kesal dan mencoba menjahilinya. Namun sialnya, mobil itu langsung banting setir dan jatuh ke dalam sebuah danau. Hal itu membuat mereka ketakutan setengah mati. Namun beruntung sang pengendara berhasil mereka selamatkan. Setelah kejadian itu, mereka bertiga sepakat bahwa kekuatan yang mereka miliki tidak akan digunakan untuk menjahati makhluk hidup. Sesampainya di rumah, Andrew yang masih kesepian karena hidupnya begitu-begitu saja, terus berpikir dan memainkan kameranya. Singkat cerita, Matt mengajak Andrew untuk menemui Steve yang telah memintanya datang ke suatu tempat. Saat sampai di lokasi, mereka hanya menemukan mobil milik Steve, dan Steve tak berada di sana. Namun tak diduga, Steve sedang melayang terbang di atas. Kemudian Steve meminta Andrew dan Matt untuk mencobanya. Walaupun sempat gagal di percobaan pertama, akhirnya mereka berdua berhasil terbang dan mengikuti Steve. Mereka bersenang-senang di atas awan. Setelah itu, mereka menyempatkan diri untuk beristirahat di atas atap gedung yang sangat tinggi. Mereka saling curhat masalah hidupnya. Tak terkecuali Andrew yang bercerita bahwa hidupnya sangat membosankan dan ia susah untuk bergaul. Kemudian Steve mempunyai ide. Ia menyarankan Andrew untuk tampil sebagai pesulap saat pentas seni di kampus. Andrew setuju dan ia pun tampil layaknya pesulap profesional. Semua orang mengira itu hanya sebuah trik sulap, padahal itu adalah sebuah kekuatan super. Setelah pementasan yang begitu memukau, kini Andrew menjadi pria paling populer di kampus, hingga ia disambut meriah saat sedang mendatangi sebuah pesta. Di pesta itu pun, ia mendapat tawaran kuda-kudaan oleh seorang wanita. Tak melewatkan kesempatan, Andrew pun bergegas untuk memainkannya. Tapi namanya bocah culun, saat itu Andrew minum terlalu banyak, hingga ia tak sengaja muntah di atas dada cewek itu, yang membuat cewek itu pergi dengan begitu marah. Hal ini langsung menyebar, dan Andrew kembali dibuat malu. Namanya kini kembali menjadi bahan ejekan semua orang. Atas kejadian itu membuat mental Andrew terganggu. Kini ia menjadi sosok yang mudah marah, hingga suatu ketika Andrew menggunakan kekuatannya untuk melawan ayahnya sendiri, hingga ayahnya harus mengalami luka-luka. Kemudian dengan pikirannya yang begitu rumit, Andrew terbang ke atas awan gelap yang berpetir. Tak lama Steve datang. Steve mencoba menenangkan Andrew dan mengajaknya untuk turun. Andrew terus mengamuk, dan Steve yang simpati terus memaksa Andrew untuk turun. Kemarahan Andrew seolah membuat awan-awan di sekitarnya semakin tebal, dan petir kian menyambar. Hingga akhirnya sebuah petir menyambar Steve, dan Steve pun terjatuh dan tewas. Pagi harinya diadakan acara pemakaman Steve. Di sini Matt mencoba bertanya apa yang terjadi semalam kepada Andrew. Andrew tak menjawab, ia hanya meminta agar Matt menjauhinya. Kini Andrew berubah menjadi lebih ambisius dan mudah marah. Ia kini terus berlatih dan membuatnya melampaui kekuatan milik Matt. Suatu ketika Andrew yang dendam mendatangi salah seorang siswa yang dulu suka membulinya. Dengan kekuatannya Andrew mencabut gigi pemuda itu. Scene berganti di mana keadaan ibu Andrew yang semakin parah. Ia membutuhkan banyak uang untuk obat sang ibu.
Hal itu diperparah dengan ayahnya yang tak peduli dan terus mabuk-mabukan setiap hari tanpa memikirkan istrinya. Hal tersebut membuat Andrew mulai berpikir untuk bisa mendapatkan uang secara cepat. Ia pun mengambil baju pemadam ayahnya dan memakai masker. Andrew mendatangi teman-teman yang dulu membulinya. Ia mengajar mereka dan mengambil semua uangnya. Setelah itu, Andrew merasa bahwa uang yang ia dapat masih kurang, hingga Andrew nekat untuk merampok sebuah pom bensin. Saat itu petugas pom melawan dan menembakkan sebuah senapan, dan tak sengaja peluru tersebut terpental ke tangki berisi bahan bakar. Seketika itu pom bensin tersebut meledak. Hal itu membuat Andrew terluka dan dirawat di rumah sakit. Sang ayah kemudian mendatanginya. Awalnya sang ayah menangis di hadapan Andrew yang sedang koma. Tak diduga ia bukan menangisi Andrew. Ia ternyata menangisi istrinya yang meninggal karena Andrew. Ayahnya terus berteriak dan memaki Andrew yang masih tak sadarkan diri. Hingga saat sang ayah ingin mencabut selang oksigen milik Andrew, tiba-tiba inilah yang terjadi. Tiba-tiba Andrew bangun dan melawan sang ayah. Di sisi lain, Matt dan kekasihnya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjenguk Andrew. Tapi ternyata keadaan sudah semakin buruk. Ruangan Andrew terbakar. Pemadam, polisi, dan para warga sudah mengurumuni rumah sakit. Tak lama Andrew muncul dari kepulan asap sembari menyandra sang ayah. Kemudian dengan tega ia menjatuhkan ayahnya itu. Matt yang melihat itu langsung menolongnya. Kemudian Matt membawa kekasihnya untuk pergi dari tempat itu. Tak disangka mobil Matt langsung diangkat oleh Andrew. Singkat cerita, Matt berhasil menyelamatkan kekasihnya. Dan kini pertarungan dua sahabat itu pun terjadi. Stay here, okay? Andrew mengambil semua kamera milik warga untuk dokumentasi. Sedangkan Matt terus mencoba menenangkan Andrew. Namun Andrew yang sudah kalap, emosinya memuncak. Dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Pertarungan berjalan sengit, namun Matt yang memang lebih lemah hampir saja kalah. Sehingga polisi di sekitar tempat itu menodongkan pistol kepada Andrew. Saat disuruh diam, Andrew malah berteriak. Hal itu membuat para polisi menembaknya. Namun dengan kekuatannya, Andrew bisa menahan semua peluru tersebut dan berbalik menyerang polisi itu. Matt yang mempunyai kesempatan langsung menggerakkan tombak dari sebuah patung dan langsung menusukkannya kepada Andrew. Dan Andrew pun tewas. Saat akan diamankan polisi, Matt kemudian terbang entah kemana. Kemudian film dibawa saat Matt terbang melintasi laut dan berhenti di sebuah gunung es. Ternyata ia memilih untuk menjalani hidupnya sebagai pendaki es, sekaligus untuk sekedar melupakan kenangan bersama Andrew dan Steve. Dan film pun berakhir. Saya kira film ini bakalan berjalan melawan invasi makhluk asing, dan mereka merupakan orang-orang yang terpilih. Tapi ternyata film ini hanya menggambarkan masalah umum yang terjadi di kehidupan manusia. Mungkin kalau film ini berubah di mana mereka bertiga harus melawan alien, atau paling tidak melawan orang jahat yang mempunyai kekuatan super juga, mungkin akan lebih menarik. Tapi secara keseluruhan film ini sudah menarik, walaupun plot-plotnya tak beraturan, tapi tetap berisi. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen di video ini. Bye.